teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Sapi yang suka bergosip. Di sebuah padang rumput yang luas, tinggal seekor sapi bernama Sinta. Badannya besar, belang hitam putih, tapi lidahnya, cepet banget ngomongnya. Bukan cuma buat makan rumput, tapi juga buat bergosip. Kalian tahu nggak sih, Gani si kambing katanya gagal ikut lomba nyanyi karena suaranya cempreng banget. Lagian kok bisa sih dia pede ikut lomba nyanyi? Teman-teman Sinta cuma geleng-geleng kepala. Ada Rara si ayam. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan Sinta yang suka nyebarin gosip. Sinta, kalau kamu terus ngomongin orang terus, nanti lidahmu bisa kepanjangan loh. Lagian Gani gagal karena dia datang lomba terlambat, bukan gara-gara suaranya cempreng. Mana bisa lidahku tambah panjang. Aku kan cuma cerita aja biar seru. Tapi itu bikin teman-teman lain malu tahu. Kasihan Gani si kambing, setiap dia ngomong selalu diketawain orang lain dari kemarin. Aduh Rara, jangan baper. Lagian aku cuma bercanda. Udah, nggak asik ngobrol sama kamu. Ya udah, aku mau cari teman ngobrol lain aja. Sinta pun meninggalkan Rara si ayam yang cuma bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Sinta si sapi. Saat Sinta berjalan, Bubu si bebek langsung mendekati Sinta karena tidak terima dirinya digosipin oleh Sinta. Sinta, kamu jahat. Kamu ngomong apa ke teman-teman? Kenapa setiap aku jalan mereka ketawain aku? Aku cuma bilang kamu kecebur di lumpur saat lagi belajar terbang. Sinta, aku jatuh karena mau nolongin anak burung yang tercebur ke lumpur. Aku kan cuma cerita yang aku lihat aja. Kamu harusnya cari tahu dulu sebelum cerita ke orang lain. Kalau kayak gini kan kamu nyebar gosip namanya. Aduh, Bubu, aku kan cuma cerita seru-seruan aja. Kamu kok marah sih? Udah, kamu nggak asik. Bubu si bebek pun akhirnya kesal dan pergi meninggalkan Sinta sendirian. Tapi Sinta masih cuek aja tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, Sinta bertemu dengan Bobo si kerbau. Kata Bobo akan ada lomba hewan terbersih dan yang menang akan dapat seikat jerami emas. Wah, aku harus menang, tapi gimana caranya ya? Mau aku kasih tahu rahasia gak? Juri lombanya sangat suka hewan yang badannya paling bersih. Ya sudah, aku mau kasih informasi ini ke hewan-hewan lain. Bobo, nggak usah Bobo, biar aku yang bantu kamu kasih tahu pengumuman lomba ini ke hewan lain. Bobo si kerbau pun meninggalkan Sinta yang sedang berpikir keras untuk memenangkan lomba. Sinta yang mendengar informasi dari Bobo si kerbau bahwa juri lomba suka dengan hewan yang rajin mandi pagi, ternyata salah, karena itu adalah gosip yang sengaja dibuat untuk Sinta. Kalau gitu, aku kasih tahu semua hewan supaya mereka nggak mandi pagi, biar aku sendiri yang menang. Akhirnya Sinta menyebarkan gosip palsu ke seluruh hewan yang ada di padang rumput. Hei, kalian tahu nggak? Katanya kalau mandi pagi nanti kulit jadi belang-belang loh, bahaya. Semua hewan percaya dan tidak ada yang mandi. Tapi Sinta justru mandi paling bersih. Sinta pun yakin ia yang akan menang. Baiklah teman-teman, hari ini lomba hewan terbersih dimulai. Tapi bukan cuma bersih luar ya, tapi hatinya juga harus bersih. Aku akan nilai siapa yang paling suka menolong. Sinta terkejut, lalu ia melihat ayam Rara menolong burung pipit yang kesulitan mencari makanan. Sementara kambing Gani membantu Bubu mengangkat ember air. Loh, kok mereka malah bantu-bantu? Aku gak siap, aku harus melakukan sesuatu.
Ketika gilirannya datang, Sinta tersandung ember dan jatuh ke kubangan lumpur. Biur, Sinta si sapi yang tadinya paling bersih, sekarang jadi yang paling kotor. Nah, ini pelajarannya. Yang suka bohong dan bergosip akhirnya kena batunya. Aku cuma pengen menang. Aku nggak nyangka bakal begini. Sejak saat itu, Sinta janji akan berhenti bergosip. Ia minta maaf kepada teman-temannya. Maaf ya, Rara, Gani, Bubu. Aku janji nggak akan ngomongin kalian lagi. Nah, itu baru teman sejati. Yuk kita bantu bersihkan badanmu dulu. Dan mereka pun tertawa bersama sambil mandi di sungai. Sinta belajar bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang kalau tidak dijaga. Nah, nih kids, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah jangan suka bergosip. Kadang hal kecil yang kita ucapkan bisa menyakiti hati teman tanpa kita sadari. Lebih baik gunakan mulut untuk hal baik, tertawa bersama, memberi semangat, dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di next kids selanjutnya. Bye-bye nih kids.